Saya, Urifa Lailatul Faruhi, dari Pendidikan Biologi semester 4 di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasuwo. Saya akan menjelaskan mengenai struktur gametofit pada tumbuhan paku. Sebelumnya, apakah Anda mengetahui mengenai tumbuhan paku? Ya, tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun pada tumbuhan paku kalau masih muda itu menggulung. Terus ada dua tipe daun pada tumbuhan paku. Yang pertama, tropofil. Tropofil itu jenis daun untuk fotosintesis. Yang kedua, yaitu sporofil, jenis daun untuk yang menghasilkan spora. Di sini saya akan melanjutkan mengenai struktur gametofit pada tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari silatum. Yang pertama di sini ada sporofit dewasa. Sporofit dewasa mengalami perbesaran progresif yang menghasilkan sporangium. Sporangium ini tempat pembentukan spora. Di sporangium mengalami meiosis atau pembelahan dari 2N menjadi N, menghasilkan spora N atau haploid. Spora N berkecambah dan berkembang menjadi gametofit yang haploid. Di dalam gametofit terdapat antheridium. Antheridium ini gamet jantan dan archegonium ini gamet betina. Lalu antara antheridium dan archegonium mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot. Dan seterusnya seperti itu pergiliran pada silatum. Selanjutnya yaitu siklus hidup episetum. Yang pertama, di sini ada sporofit. Sporofit berarti fase di mana pembentukan spora. Mengalami spora adanya strobilus. Strobilus berkembang menjadi sporangium. Sporangium mengalami meiosis seperti tadi, mengalami meiosis terus menghasilkan spora. Spora menghasilkan gametofit. Gametofit ada antheridium dan ada archegonium. Di mana ada antheridium dan archegonium mengalami fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Di sini siklus hidup daripada Lycopodium. Yang pertama adanya sporofit. Tadi sudah diketahui sporofit itu apa? Di dalam fase sporofit ada strobilus. Strobilus di sini di dalam strobilus ada sporangium yang menghasilkan spora tadi. Sporangium mengalami meiosis pembelahan menjadi spora yang N atau haploid. Lalu spora berkembang menjadi fase gametofit. Kita ketahui di dalam gametofit tadi ada antheridium, ada archegonium, di mana antheridium dan archegonium mengalami fertilisasi sehingga menghasilkan zigot dan menjadi gametofit lagi. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Pterophyta. Yang pertama di sini ada sporofit atau sporofit dewasa mengalami sporangium, pembentukan spora tadi. Sporangium mengalami meiosis, lalu menghasilkan spora yang N atau haploid, lalu berkembang lagi menjadi gametofit muda. Di sini gametofit adalah N atau haploid. Di dalam gametofit sudah kita ketahui, sudah kita hafal, sudah kita pahami, terdapat antheridium dan archegonia, di mana antheridium dan archegonia ini mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot. Lalu terbentuklah kembali sporofit yang baru. Lalu bagaimana penjelasan dari saya mengenai struktur tumbuhan paku, struktur gametofit tumbuhan paku? Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.